Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Iya, alhamdulillah kalau teman-teman semuanya kabarnya baik ya. Nah, apalagi di saat sekarang ini sedang di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Biar kita tetap beraktivitas di saat new normal pada kesempatan ini. Nah, kita harus tetap menjaga imun tubuh kita supaya kita bisa terhindar dari virus-virus itu ya teman-teman. Tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan, tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak supaya kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kita tetap bisa dalam keadaan sehat walafiat gitu ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa Ibu akan memberikan tujuan dari bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal ini nanti saya harap teman-teman dapat mengikutinya dengan baik. Nah, sebelum kita mulai layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali bimbingan klasikal pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat, apa yang kita lakukan nanti bisa bernilai ibadah. Bersama-sama mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu bertatap muka dengan kalian masuk dalam kelas kalian, yaitu ingin menyampaikan layanan dalam bimbingan konseling, yaitu layanan bimbingan klasikal. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan sedikit informasi yaitu mengenai layanan bimbingan konseling, yaitu layanan bimbingan klasikal. Nah, kenapa namanya bimbingan klasikal, Bu? Nah, klasikal, kenapa kita sebutnya bimbingan klasikal? Nah, bimbingan klasikal itu menyeluruh. Jadi, kita dalam satu kelas dijadikan satu gitu ya, teman-teman. Dalam kesempatan pagi hari ini di layanan bimbingan klasikal, kita ya, saya dan kalian akan membahas mengenai tips belajar yang efektif. Pastinya kan kalian pernah ya merasa saya belajarnya kok kurang efektif ya, atau kalian merasa gimana sih cara belajar aku gitu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai belajar yang efektif. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, kalian sudah tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan belajar yang efektif itu seperti apa? Iya, kalau belum tahu kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Jadi saya terutama dan kalian semua pastinya berpikir ya, belajar yang efektif itu seperti apa sih gitu. Nah, belajar yang efektif kan kalau kita sudah kaitannya belajar, kita kan otomatis mempunyai tujuan tertentu yang ingin kita capai dengan cara belajar ya teman-teman. Bisa dikatakan belajar yang efektif itu ketika tujuan kita dalam belajar tersebut bisa tercapai. Bila mana kegiatan belajar kita tersebut itu mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, otomatis ketika kita menentukan belajar kita kan mempersiapkan dulu persiapan belajarnya kita seperti apa, terus tujuan kita belajar itu apa, nanti endingnya hasilnya kita itu seperti apa. Otomatis ketika kita udah siap ini ya belajar, kita otomatis kan dari sebelum proses belajar itu kita sudah punya rencana-rencananya, kita sudah punya planning apa yang harus ditentukan, yang harus berhasil dalam proses belajar tersebut. Nah, ketika kita sudah berhasil semua dari awal proses hingga memang tujuan kita dalam belajar itu sudah tercapai menjadi satu, itulah yang dinamakan belajar yang efektif. Nah, tentunya ya teman-teman, saya dan kalian semua itu masih dalam proses, masih belajar untuk bisa dikatakan belajar yang efektif gitu ya teman-teman. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan dalam benak kalian mungkin gini ya teman-teman, terus bagaimana Bu aku bisa pada tahap belajar yang efektif sedangkan belajar aku selama ini hanya biasanya sistem
kebut semalam ya, kalau mau ulangan saja baru belajar gitu. Nah, semua itu tidak lepas dari yang namanya proses, teman-teman. Kita harus bisa proses, kita harus bisa menahan rasa malas itu ya, teman-teman. Jadi ketika kita ingin belajar kita bisa dikatakan belajar yang efektif, kita harus bisa melewati proses. Nah, kalau dari awal saja kita sudah pasrah, kita sudah menyerah, bagaimana belajar kita bisa dikatakan yang efektif? Misal belajar saja malamnya ketika besok ujian, ketika besok ada ulangan, bagaimana belajar kita efektif? Iya, kalau memang ingatan kita nyantol, memang pemahaman kita mudah untuk menangkap pembelajaran. Nah, kalau dalam pikiran kita fungsinya kan beda-beda ya, ada yang langsung bisa menangkap pembelajaran, ada yang melalui proses gitu. Jadi kita harus proses itu, teman-teman. Nah, intinya ketika kita sudah mulai terbiasa, kita akan memperoleh atau hasilnya itu belajar kita itu efektif gitu. Nah, di samping itu kita itu harus bisa memahami dan mengenali diri kita sendiri ya. Yang mengenali kita, yang memahami kita itu adalah diri kita sendiri, teman-teman. Jadi orang di luar sana itu hanya mampu menilai, sedangkan yang bisa merasakan, yang bisa memahami, yang bisa mengenali diri kita ya diri kita itu sendiri. Jadi orang lain itu hanya mampu menilai, tidak bisa memahami dan tidak bisa mengenali diri kita itu seutuhnya gitu ya, teman-teman. Jadi ketika kita ingin belajar yang efektif atau mencapai hasil yang kita inginkan, kita harus bisa memahami diri kita sendiri. Kita harus bisa mengenali diri kita sendiri. Contohnya apa? Kita bisa mengenali diri kita bisa memahami diri kita. Oh, kapan ya waktunya saya belajar yang sehingga mampu bisa menangkap semua pembelajaran itu kapan? Gitu, sehingga nanti endingnya oh kita berhasil nih dengan cara yang seperti ini gitu. Nah, di sini ada dua faktor ya, teman-teman, yang mempengaruhi belajar kita itu efektif atau tidak. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal gitu ya, teman-teman. Jadi internal itu dari dalam, eksternal yaitu dari luar. Faktor internalnya ini apa saja sih, Bu? Nah, faktor internal yang pertama yaitu meliputi faktor psikis kita. Yang kedua yaitu faktor internal yaitu berupa faktor fisik. Yang pertama tadi psikis, yang kedua yaitu fisik. Nah, untuk yang psikis itu meliputi intelektual dan non-intelektual. Gimana, teman-teman? Masih semangat? Iya, masih dong ya, harus tetap semangat. Nah, kembali lagi tadi bahwa faktor intelektual itu meliputi kemampuan kita dan juga bakat kita. Nah, ketika kita sudah mengetahui kemampuan kita, kemampuan aku ini apa ya, terus bakat kamu itu apa. Nah, sebelum membahas tentang bakat, kalian tahu nggak sih bakat itu apa? Iya, bakat adalah suatu kemampuan atau yang terlahir dari lahir atau ya, untuk yang faktor internal berupa faktor psikis tadi berupa intelektual. Intelektual itu berupa kemampuan atau intelijensi kita dan juga berupa bakat kita. Contohnya kemampuan kita dapat matematika, kita bisa berhitung dengan cepat, itu kemampuan kita di situ, fokuskan ke situ. Terus bakat kita, kan bakat bawaan dari lahir ya, teman-teman. Misalnya kita bisa menggali itu, misal kita punya bakat melukis, kita belajar terus melukis sehingga nanti ketika ada perlombaan atau apa kita belajar, kita asah dan kita berhasil dan memenangkan lomba melukis itu, itulah belajar yang efektif gitu. Terus yang kedua yaitu non-intelektual. Non-intelektual itu seperti apa, Bu? Nah, ketika non-intelektual itu berupa minat. Nah, yang paling utama itu adalah minat, teman-teman. Jadi ketika kita sudah minat dalam bidang tersebut, tidak ada paksaan dari siapapun ingin mengikuti perlombaan misalnya, tidak ada paksaan kepada siapapun, otomatis kita akan giat belajarnya, kita akan enjoy, kita akan happy untuk belajar.
Terkecuali ketika kita dipaksa, kita akan ogah-ogahan gitu ya teman-teman untuk belajar. Terus yang kedua adalah tadi kebutuhan. Kebutuhan ini juga sangat mempengaruhi belajar yang efektif ya teman-teman. Karena apa? Kebutuhan ini juga sangat penting. Kan kita sebagai manusia ya teman-teman, kebutuhan kita apa semua? Coba kebutuhan rasa aman, kebutuhan dicintai, kebutuhan harga diri, kebutuhan sosial itu sangat mempengaruhi kita ya teman-teman. Nah, ketika kita aduh kok rasanya kok nggak dihargai sih, otomatis kalian sudah pesimis lagi, kita sudah menyerah lagi untuk belajar gitu ya teman-teman. Jadi kita harus bisa membangkitkan diri dalam diri kita, aku dihargai, aku ini merasa aman gitu ya teman-teman, sehingga kita nantinya kedepannya itu bisa belajar yang efektif. Selain itu adalah ambisi kita untuk meraih cita-cita teman-teman. Ketika keinginan kita untuk mencapai cita-cita kita itu tinggi banget, nah kita otomatis akan aku harus bisa ini ya. Jadi kita akan melakukan hal apapun, terutama belajar kita itu secara ya saya harus istilahnya itu rajin banget untuk belajar sehingga nanti cita-cita saya itu bisa tercapai gitu. Itu kita harus mempunyai ambisi atau cita-cita yang tinggi. Dan yang paling utama adalah kebiasaan belajar kita ya teman-teman. Kita harus belajar itu nggak boleh sambil rebahan, sambil tiduran, itu nggak boleh. Nanti endingnya yang menang itu rasa malas kita akan rebahan terus lagi. Kalau belajar jangan pakai handphone di samping kita, nanti yang menang itu bukan bukunya tapi malah handphonenya gitu ya teman-teman. Nah, faktor internal yang kedua yaitu faktor fisik. Faktor fisik ini meliputi kesehatan kita dan juga meliputi kesempurnaan tubuh kita ya teman-teman. Jadi kesehatan itu penting, kesehatan itu mempengaruhi tingkat rajin atau malas belajar kita, dan juga kesempurnaan bentuk fisik kita. Jadi ketika kita sakit, coba deh teman-teman rasakan antara teman-teman sehat dengan teman-teman sakit, itu pasti rasanya udah berbeda ya tingkat semangat belajarnya. Gak usah jauh-jauh deh teman-teman, ketika kita lapar, ketika kita kenyang, kita akan merasa lebih semangat ketika perut kita itu kenyang, sehingga kita itu bisa semangat dalam belajar. Terus lagi kesempurnaan bentuk tubuh kita. Ketika kita nggak siap untuk dibully, ketika kita tidak bisa siap untuk menerima keadaan kita, otomatis ketika naudzubillah min dzalik ya teman-teman, kita ada kekurangan dalam fisik kita, otomatis kan kita udah ya Allah, saya beda loh dengan teman-teman gitu. Kita akan menurunkan kadar semangat belajar kita sendiri teman-teman, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, selagi kita sehat, selagi kita sempurna, tentunya sempurna dalam bentuk fisik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita bangkitkan lagi semangat kita upkan lagi, kita upgrade lagi rasa malas kita dengan rasa rajin kita dalam belajar, sehingga cita-cita kita, sehingga tujuan kita itu bisa tercapai dengan baik gitu ya teman-teman. Terus yang kedua adalah faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal teman-teman? Nah, faktor yang berasal dari luar. Faktor eksternal ini dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama yaitu lingkungan sosial, dan yang kedua adalah lingkungan fisik. Nah, lingkungan sosial itu apa sih Bu? Lingkungan fisik itu apa sih Bu? Oke teman-teman, berasal dari kata sosial dulu. Apa yang ada di benak kalian? Masyarakat. Terus apa lagi? Iya, berhubungan dengan orang lain. Kalian hebat-hebat semua ya teman-teman. Lingkungan sosial ini meliputi bagaimana keadaan ekonomi keluarga kita, bagaimana keadaan keluarga kita, masyarakat kita, teman bergaul kita. Nah, itu semua sangat mempengaruhi belajar kita ya teman-teman. Bisa mempengaruhi belajar kita. Apakah akan menjadi belajar yang efektif ataukah hanya untuk belajar yang asal-asalan gitu ya teman-teman. Nah, ketika masyarakat kita contohnya
masyarakat kita ini lingkungannya tidak pendidikan, otomatis kita itu akan terpengaruh dengan mereka ya teman-teman. Kita akan malas-malasan atau malah bisa juga meninggalkan pendidikan gitu. Terus lagi keadaan ekonomi keluarga kita, ketika keadaan ekonomi kita mendukung kita untuk belajar, misalnya orang tua itu bisa, oh ya nak, bisa memfasilitasi apapun itu, kita akan bisa semakin rajin untuk belajar. Kecuali misalnya orang tua kita dalam keadaan yang serba pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan, nah kita juga akan gimana ya akan muncul gimana dalam benak kita gitu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa meminimalisir pikiran-pikiran tersebut. Yang kedua adalah lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik itu seperti apa, Bu? Nah, jadi lingkungan fisik itu gini teman-teman. Suasana rumah, kondisi tempat belajar, sarana dan prasarana tempat belajar kita. Nah, ketika suasana rumah kita itu tenang, adem, tentram, jadi kita akan enjoy, kita akan tenang untuk belajar. Terkecuali lagi bila suasana rumah kita itu bisa berantem terus setiap hari, itu akan memunculkan aura panas dalam diri kita ya teman-teman, sehingga kita itu dalam belajar itu nggak semangat, bisanya tuh hanya emosi terus gitu ya teman-teman. Terus lagi didukungnya sarana dan prasarana belajar. Ketika kita didukung ya sarana prasarana, akan belajar IPA misalnya, ada lab IPA-nya, kita itu akan semangat banget gitu ya teman-teman. Kita itu merasa kita dihargai, kembali lagi itu ya, kita akan berasa dinilai, kita akan berasa didukung gitu ya teman-teman. Nah, itulah faktor-faktor dalam penentuan belajar yang efektif. Nah, dari penjelasan Ibu tadi bagaimana? Ada pertanyaan dari teman-teman? Ada yang belum difahami dari belajar efektif itu seperti apa? Dari faktor-faktor yang bisa mempengaruhi belajar yang efektif itu seperti apa? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, alhamdulillah jika paham. Ibu harap teman-teman tidak hanya sekedar paham saja, tapi teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman dapat mengambil manfaatnya tadi. Teman-teman bisa mempraktekkan ya teman-teman semua. Jadi gak hanya iya Bu paham, gak hanya seperti itu yang Ibu harapkan. Jadi teman-teman ini adalah teman-teman generasi bangsa, teman-teman adalah sebagai penerus bangsa ini. Jadi Ibu harap ayo kita semangat belajar gitu ya teman-teman. Jadilah generasi yang cerdas, jadilah generasi yang rajin, jadilah generasi yang bermanfaat dan amanah gitu ya teman-teman. Nah, sudah paham, maka layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini Ibu tutup. Semoga kalian semua dapat mengambil pembelajaran yang baik, semoga ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu pribadi mohon dimaafkan. Salah kata, salah sikap, dan salah perilaku Ibu mohon dimaafkan. Seperti itu kita tutup pertemuan layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.